Hai, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sangkot Sahalatua Tagalog, Prodi Budidaya Perairan di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dengan NPM 1902053 angkatan 19. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya dengan judul Seks Reversal. Seks reversal ialah suatu teknologi untuk membolak-balikkan arah pertumbuhan kelamin ikan jantan ke betina dan sebaliknya sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan hormon. Dengan cara ini, ikan yang seharusnya jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina dengan disebut feminisasi dan sebaliknya ikan betina menjadi jantan yang disebut dengan maskulinisasi. Cara ini dapat dilakukan karena pada waktu menetas gonad ikan belum berdiferensiasi atau menuju ke jenis kelamin seaslinya atau jenis kelamin yang sebetulnya secara jelas, yaitu menjadi jantan atau betina. Dengan teknik ini, fenotip ikan dapat berubah tetapi genotipnya tidak. Tujuan utama dari teknik reversal adalah menghasilkan populasi tunggal kelamin atau monoseks yang disebut satu kelamin. Manfaat budidaya ikan yang monoseks yaitu satu, untuk mendapatkan ikan yang cepat pertumbuhannya, yang kedua, untuk mencegah pemecahan liar, yang ketiga, untuk mendapatkan penampilan yang baik, dan serta yang keempat, untuk menunjang genetika lain, yaitu teknik pemurnian ras ikan. Feminisasi yaitu merupakan kegiatan pembalikan jenis kelamin ikan menjadi betina, dapat menggunakan rangsangan hormon yang disebut hormon estrogen, dikenal juga sebagai hormon betina. Maskulinisasi merupakan proses pembalikan kelamin ikan menjadi jantan, dilakukan dengan bantuan hormon jenis androgen. Proses diferensiasi seks ialah suatu proses di mana gonad ikan membentuk suatu jaringan yang definitif. Hormon yang dapat digunakan dalam seks reversal adalah jenis hormon steroid. Secara umum, hormon steroid untuk proses seks reversal dibagi menjadi dua, yaitu satu, androgen untuk proses maskulinisasi atau proses pembalikan ikan menjadi jantan, dan yang kedua, estrogen untuk proses feminisasi atau pembalikan jenis ke jenis kelamin ikan betina. Jenis hormon androgen yaitu jenis hormon yang disuntikkan untuk mendapatkan jenis ikan kelamin jantan. Ada dua hormon, yaitu satu, 17 alpha metil testosteron, dan yang kedua 11 ketotestosteron. Itu hormon androgen untuk kembalikan ikan ke jenis kelamin jantan. Selanjutnya jenis hormon estrogen untuk kembalikan ke jenis kelamin betina, yaitu ada 4 hormon, yaitu satu, estradiol 17B beta, yang kedua esteron, yang ketiga estriol, dan yang keempat etil estradiol. Hormon-hormon ini biasanya tidak larut di dalam air. Untuk melarutkannya digunakan alkohol dan sebagainya, tetapi kita perlu berhati-hati agar tidak meracuni ikan kita sendiri. Beberapa cara pemberian hormon dalam seks reversal yaitu satu, melalui pemberian pakan. Prinsip kerja dengan menggunakan pakan sebagai media pemasukan hormon. Jenis pakannya yaitu pakan buatan dan pakan alami. Pemasukan jenis pakan sangat bergantung, yaitu satu, pada jenis ikan, yang kedua, kemampuan ikan dalam mengkonsumsi makanannya. Untuk larva ikan yang sudah mampu mengkonsumsi pakan buatan, maka pemberian hormon dapat dilakukan melalui pelet. Tetapi untuk beberapa jenis ikan yang belum mampu mengkonsumsi pakan buatan, sebaiknya menggunakan pakan alami. Pada pakan buatan,
Hormon dimasukkan ke dalam pakan buatan dengan cara melarutkan hormon ke dalam pelarut polar atau alkohol, lalu disemprotkan pada pakan buatan dan selanjutnya dikering atau diangin-anginkan untuk agar hormon tersebut menyerap pada pakan buatan tersebut. Untuk larva, pakan buatannya yang digunakan biasanya berbentuk tepung. Kelebihan pemberian melalui oral yaitu 1. Kemudahan dalam menyiapkan pakan berhormon tersebut. Yang kedua, lebih efisien karena hormon yang digunakan relatif sedikit sehingga biayanya murah. Kelemahan dalam pakan buatan. 1. Terbatasnya pada larva ikan yang dapat menerima pakan buatan atau larva berukuran bersamila atau mujair. Yang kedua, pakan tidak segera termakan habis, maka kemungkinan besar hormon akan tercuci ke dalam media budidaya. Yang ketiga, pemberian hormon melalui oral, maka pakan akan melewati saluran pencernaan sehingga ada kemungkinan terjadi degradasi hormon oleh enzim pencernaan sehingga hormon menjadi rusak sebelum bekerja di dalam tubuh. Selanjutnya, pakan alami. Pemberian hormon melalui pakan alami hidup sering dikenal sebagai bioenkapsulasi. Jenis pakan alami yaitu Artemia, Brachiosaurus, dan Daphnia. Kelebihan dari pakan alami yaitu 1. Pemberian hormon melalui pakan hidup akan memungkinkan lebih banyak jenis larva ikan yang dapat menerimanya. Yang kedua, kemungkinan pencucian di dalam wadah budidaya sangat kecil. Kelemahan pada pakan alami yaitu 1. Degradasi hormon oleh enzim pencernaan. Yang kedua, dikhawatirkan di dalam pakan alami yang digunakan terdapat senyawa yang menyerupai aromatase atau aromatase like substance sehingga senyawa ini akan mengkonversi hormon androgen menjadi estrogen. Ketiga, pemakaian pakan alami sebagai media pemasukan hormon juga akan menyulitkan dalam pemenuhan dosis yang tepat. Yang kedua, melalui perendaman. Prinsip kerja dengan metode perendaman diharapkan hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui proses difusi atau perpindahan. Perendaman hormon dilakukan pada fase embrio, larva maupun induk. Pada perendaman embrio dilakukan pada fase bintik mata karena dianggap embrio telah kuat dalam menerima perlakuan. Yang kedua, perendaman pada larva dilakukan pada larva yang telah habis kuning telurnya yaitu berumur sekitar seminggu atau 7 hari. Karena pada stadium ini gonad masih belum terbentuk sehingga mudah dipengaruhi oleh rangsangan luar. Yang ketiga, perendaman pada induk dilakukan pada induk betina yang sedang bunting atau hamil. Harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sehingga induk yang bisa direndam adalah induk-induk ikan yang berukuran kecil. Yang ketiga, melalui suntikan atau implantasi. Metode suntikan atau implantasi untuk tujuan seks reversal yang masih terbatas untuk penelitian. Cara ini mungkin dapat digunakan bila ingin membuktikan bahwa dosis yang diberikan benar-benar masuk dan bekerja di dalam tubuh ikan tersebut. Untuk tujuan praktis di lapangan, cara ini tidak layak karena akan memerlukan waktu dan menghendaki alat tertentu. Penyuntikan di bawah mikroskop harus dilakukan dengan bantuan mikromanipulator. Keberhasilan seks reversal ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Metode pemberian. Terkait dengan rute hormon masuk ke dalam tubuh ikan, hal ini akan mempengaruhi efektivitas hormon tersebut. Metode perendaman, hormon akan masuk ke tubuh melalui insang, kulit, dan gurt sisi. Kondisi ini menyebabkan tidak semua hormon dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Metode melalui pakan akan menyebabkan hormon melalui organ pencernaan lalu akan diserap oleh tubuh ikan. Metode penggunaan pakan alami sebagai media hormon dapat menyebabkan hormon akan terdegradasi di dalam saluran pencernaan karena adanya enzim pencernaan pada pakan alami. Pemilihan yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan perlakuan.
Metode pemberian akan sangat tergantung kepada jenis dan sifat ikan. Yang kedua, dosis yang digunakan. Dosis hormon terkait efektivitas, perlakuan, dan nilai ekonomis budidaya. Dosis yang rendah akan menyebabkan hasil kurang maksimal, sedangkan pemberian dosis tinggi dapat menyebabkan ikan abnormatif, steril, bahkan kematian. Penggunaan dosis yang tepat akan sangat terkait dengan lama waktu perlakuan. Dosis tinggi diberikan dengan waktu perlakuan yang singkat, sedangkan dosis rendah dengan lama waktu perlakuan yang lebih lama. Yang ketiga, jenis hormon yang digunakan, yaitu hormon androgen dan estrogen. Sedangkan dari segi struktur kimianya, hormon sintetik dan hormon alamiah. Contoh hormon sintetik 17 alfa metil testosteron, propionat, 17 alfa metil dihidrotestosteron atau androgen, dan diethylbestrol estradiol benzoat, estradiol propionat atau estrogen. Contoh hormon alamiahnya yaitu 11 ketotestosteron untuk androgen atau hormon jantan, dan estradiol 17 beta estriol untuk atau estrogen untuk kelamin betina. Penggunaan jenis hormon akan sangat mempengaruhi efektivitas keberhasilan seks reversal. Yang keempat, waktu perlakuan. Waktu perlakuan terkait dengan metode perlakuan, dosis, serta lama perlakuan. Ketepatan waktu perlakuan akan mempengaruhi keberhasilan pembalikan kelamin yang dilakukan. Waktu perlakuan akan terkait dengan jarak dengan target organ serta pengaruhnya pada masa diferensiasi seks. Yang kelima, kondisi lingkungan. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah suhu. Suhu media akan sangat mempengaruhi proses metabolisme yang selanjutnya akan mempengaruhi kerja hormon. Selain itu, suhu air juga dapat mempengaruhi perkembangan larva. Baik, sekian dan terima kasih hasil pemaparan saya tentang seks reversal. Jika ada yang salah maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.